Bapak Ibu yang Allah muliakan, Alhamdulillah, eh, dalam pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan beberapa materi, ya materi tentang eh, bagaimana Allah mengangkat derajat seseorang itu dengan Al-Quran, ya, yaitu dengan mengimani Al-Quran. Lalu kita sudah belajar Bu, Bapak tentang 8M, 8M pilar kuat mengimani Al-Quran. Ya. Ini Bu, apa harus berurutan di kepala kita tuh, rapi tersusunnya itu. Kenapa? Biar kita mudah membayangkan bagaimana mempraktekannya itu. 8M kan? Dari apa? Dari membenarkan, mempelajari, mentadaburi, terus baru mendengarkan dengan tadabur, membaca dengan tadabur, menghafal dengan tadabur, mengamalkan dengan tadabur, dan mendakwakan Al-Quran. Nah, itu eh, kita sudah hafalkan ya, kita perhatikan. Lalu kita sudah belajar sekalian tentang manfaat, ya, manfaat daripada itu. Dan terakhir, ya kita udah bicara masalah apa tentang bagaimana eh, memahami tentang lintasan manusia. Dua kali kita sebutkan ya. Pertama, kita sebutkan ini dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Lalu yang kedua, lewat kajian tentang surat Al-Insan, surat manusia. Surat manusia. Bukankah telah datang kepada setiap manusia itu waktu dari zamannya di mana saat itu dia belum menjadi sesuatu yang disebutkan dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi intinya apa? Seorang itu akan melewati 4 tahapan. Ada mati yang pertama, hidup yang pertama, mati yang kedua, dan hidup yang kedua yang kekal abadi. Ya. Lalu hidup yang pertama itulah menjadi penentu apa yang nanti seorang akan dapatkan pada hidup yang kedua. Tergantung apa yang dia kerjakan. Kalau di dunia dia mengerjakan kebaikan, maka dapat pula kenikmatan surga. Tapi ketika di dunia ini mengerjakan keburukan, kekafiran, kemaksiatan, kesyirikan, maka dapatnya adalah keburukan di neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Itu kira gambaran singkatnya daripada ayat tersebut. Nah, sekarang Bu, kita bersambung Bu materi yang berikutnya. Ya. Jadi tentu semua kita berharap jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi di akhirat, ya. Sehingga harus mengambil sehingga jangan sampai kita mengerjakan amal-amal orang-orang yang rugi di akhirat. Kenapa? Karena perbuatannya itu salah di dunia. Dan makanya sebaliknya, bagaimana caranya agar setiap manusia itu menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat, ya. Disebabkan apa yang dia kerjakan di dunia ini. Nah, masih tentang Bu, tentang apa? Tentang al-insan. Nah, karena itulah ada sebuah surat yang sangat pendek yang bernama surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Itu asar punya dua arti. Bisa asar waktu asar, sesudah surat asar kan? Atau yang kedua, yaitu waktu secara umum. Waktu secara umum. Nah, dan inilah makna di dalam surat Al-Asr ini. Oke. Jadi materi kita pada hari ini Bu, masih tentang apa? Lintasan manusia, tapi dengan judul, ya, agar tidak menjadi manusia yang merugi. Agar tidak menjadi manusia yang merugi. Tadabbur kita, belajar kita terhadap surat Al-Asr ini. Ya, coba dibaca Ibu Lela semuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maknanya, Wal asr, demi waktu, demi masa atau demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. benar-benar adalah Dalam benar-benar dalam keadaan rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, wa tawasau bil haq, dan saling berwasiat dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran, Masya untuk Allah. kesabaran. Ya. Suratnya Bu cukup pendek ini ya. Cuma 3 ayat dalam 2 baris. Tapi ini suatu luar biasa bisa lihat. Ya. Sampai-sampai itu Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau sekiranya nih, ya, sekiranya Allah tidak menurunkan kecuali satu surat saja, ya, maksudnya nggak ada yang lain. Satu aja yang mau diturunkan, maka cukup surat ini saya diturunkan untuk menjadi panduan bagi manusia. Apa? Panduan untuk hidup di dunia dengan hidup yang terbaik. Ya, panduan untuk hidup di dunia dengan hidup yang terbaik. Hidup adalah kumpulan waktu-waktu kita. Ada kumpulan waktu-waktu kita. Sedetik demi sedetik, semenit demi semenit, sejam demi sejam, dan seterusnya. Ya, sampai membentuk waktu untuk untuk kita, untuk kita. Nah, inilah yang menjadi perhatian dapat surat ini. Bapak Ibu, surat ini dimulai dengan sumpah dari Allah. Ya, kata Allah, wal asr, wah demi al asr, waktu, masa, ya, masa. Jadi Allah bersumpah Bu dengan waktunya, dengan waktu. Ini menunjukkan ya, eh, dan pertama kaitannya Bu, kalau Allah itu bersumpah, ya, Allah nggak bersumpah kecuali untuk makhluknya yang luar biasa. Makanya nggak pernah ada tuh kan, demi apa? Demi lalat yang kecil itu nggak ada itu. Ya, demi matahari, demi bulan, demi yang besar-besar itu. Pak. Yang kelihatan itu manfaatnya. Semua orang bersepakat bahwa manfaatnya. Ya, di sini Allah bersumpah dengan al-asr, dengan masa. Ya, apa tuh ya? Waktu. Ya, waktu-waktu yang tidak ada satu manusia itu kecuali dia pasti berada dalam waktu tersebut. Itulah semua kita sekalian. Kita ini punya masa kan? Punya masa. Ada 4 masanya itu. Ya, ada masa sebelum kita dilahirkan, itulah kematian yang pertama. Ada masa kita di dunia, itulah hidup yang pertama. Ada masa kita di alam kubur, itulah mati yang kedua. Dan ada masa kita yang keempat, yaitu hidup kembali. Hidup di mana? Di alam yang kedua, akhir kelak. Ya, itu secara umum. Tapi di sini Bu dia fokus pada apa? Pada masa di mana kita berada di dunia ini. Nah, masa di mana kita berada di dunia ini. Dan masa apa? Masa setiap kita. Ya, jadi al asr untuk setiap manusia. Jadi Bu, satu kata ini mau tunjukkan apa? Mau tunjukkan ketika Allah bersumpah dengan masa, menunjukkan betapa pentingnya seorang itu benar-benar memperhatikan waktu-waktunya. Masya Allah. Memperhatikan Bu, waktunya. Karena waktu-waktunya itu yang membentuk hidup dia di dunia ini, ya, itulah nanti akan menentukan tempatnya nanti di akhir.
Apakah ditempatkan di tempat yang mengembirakan, yang penuh kebaikan di surganya, ataukah sebaliknya ditempatkan di tempat yang mengerikan di neraka jahanam? Naudzubillah min dzalik. Itu sekalian. Maka Allah bersumpah wal asar, demi zaman, demi waktu, agar setiap orang itu benar-benar memperhatikan waktunya. Oke, Ibu lihat ya, waktu dari kita bangun tidur ya sampai kita tidur lagi, kita perhatikan waktu-waktu kita itu. Buat apa kita isi? Makanya Ibu langsung masuk ayat kedua ya. Allah mulai dengan kata penegasan. Innal insana. Inna itu artinya sesungguhnya. Masya Allah, sesungguhnya. Al-insan setiap manusia. Ini sebenarnya Bu secara bahasa itu insan. Apa artinya Bu? Satu manusia. Kalau manusia, apa sarafnya? Hah? Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Itu. Itu artinya manusia yang banyak. Ya. Tapi di sini misalnya itu al-insan. Dia menggunakan apa? Alif lam. Al-insan. Nah, itu dalam bahasa Arab. Di antara fungsi itu alif lam menunjukkan apa? Jenis ya, jenis manusia. Jadi semua manusia, semua manusia. Sama dengan Al-Fatihah. Alhamdu, Alhamdulillah. Apa artinya alhamdu? Oh, ada alif lam berarti apa? Semua pujian itu hanya untuk Allah. Gitu. Ah, sama sini, Bu. Jadi, apa kata Allah? Innal insana. Sesungguhnya semua manusia tanpa terkecuali, ya, tidak pandang siapa dia. Kalau dia pernah berada di asar itu, ah, maka dia akan berada dalam sebuah kondisi. Apa itu? Lafi khusrin. Masya Allah. Bayangkan Bu, ada lagi. Nah itu artinya apa? Sungguh juga. Berarti ada dua kata sungguh di situ. Ada inna sesungguhnya, adalah juga sesungguhnya sungguh. Dua kali. Buat menegaskan betapa kita perhatikan masalah ini nih. Innal insana. Sesungguhnya setiap manusia itu, semua manusia itu lafi khusrin. Ya, asalnya benar-benar berada di dalam khusrin, kerugian. Subhanallah. Hati-hati ya wahai manusia. Asalnya kamu itu ya berada dalam jurang keburukan. Berada pada jurang petaka di mana? Di kehidupan dunia ini. Kebayang bisa lihat orang di dunia melewati sebuah tempat tiba-tiba masuk jurang dan jurangnya sangat dalam. Susah kembalinya itu. Nah, jadi secara umum itulah orangnya menapaki dunia ini bisa lihat menapaki jalan-jalan yang bisa antarkan dia untuk terjatuh kepada khusrin, kerugian. Kerugian. Kapan itu? Ketika dia salah dalam mengisi waktu-waktunya di dunia ini. Tapi Bu, langsung Allah menyebutkan ada orang-orang, dikecualikan orang-orang tertentu itu. Orang-orang yang mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang akan mengeluarkan dia dari kondisi khusrin, kerugian tersebut. Langsung mengatakan illa kecuali. Berarti apa kecuali? Kecuali orang-orang tertentu. Dia nggak akan menjadi orang-orang yang khusrin. Berada di dalam kerugian. Oh, siapa Ibu? Langsung sebutkan dalam bentuk banyak. Illallazina. Kecuali orang-orang yang. Orang yang bisa banyak itu. Bisa banyak. Siapa? Orang-orang yang melakukan. Yang memiliki beberapa kondisi. Ya, yang memiliki beberapa kondisi ketika mereka berada dalam kehidupan yang pertama di dunia ini. Ya. Allah nggak bicara nanti Pak, sesudah dia mati, enggak.
Dia ini sekalian dalam kerugian di dunia dan juga akan berada dalam kerugian di akhirat. Kapan itu? Ketika dia salah, ya, salah bersikap, berbuat dalam kehidupan yang pertama ini. Maka langsung Allah katakan, nggak akan merugi. Siapa itu? Illallazina amanu. Kecuali satu, orang-orang yang mereka itu beriman. Yang kedua, wa amilu, dan mereka itu juga amilu beramal. As-solihat, ya. Ini asalnya Bu, al-a'mal as-solihat. Itu asalnya. Jadi cuma dibuang dibuang apanya? Dibuang katanya, ditinggalkan sifatnya. Sifatnya. Mananya? Dan mereka beramal amalan-amalan yang solehat, yang soleh. Baik. Dua. Yang ketiga, watawasau. Dari kata wasiat, watawasau. Dan mereka saling berwasiat. Saya juga itu. Saling bernasihat, saling berpesan, saling mengingatkan. Itu semua semakna itu. Watawasau. Dan mereka saling berwasiat, saling berpesan bil haqqi, ya, untuk menetapi kebenaran. Dan yang keempat, watawasau. Mereka juga saling berwasiat, saling mengingatkan, saling berpesan. Bisobri, untuk menetapi, untuk tetap berada, ya, bisobri dalam kondisi sabar. Di mana mau sabarnya, Bu? Sabar di dunia ini. Masya Allah. Ya. Jadi ketika ada orang ibu sekalian mengisi asar waktu-waktunya itu dengan empat perkara ini, maka dia nggak akan dia nggak termasuk dalam orang-orang yang terjatuh ke dalam husn kerugian. Nah, sekarang sekalian kita sama belajar dan coba kita cek ini diri kita. Ya. Sejauh mana empat perkara ini berada pada diri kita. Ya kita boleh buat ibu pelevelannya nih. Ya bisa 10 level, 100 level. Kira kita di mana ini? Yang pertama kata Allah, yang nggak akan merugi ketika hidupnya itu dia isi dengan apa? Dengan menjadi pribadi yang allazina amanu, yang beriman, yang beriman. Nah, ini Bu disebutkan Bu umum ya, nggak disebutkan iman kepada siapa. Berarti apa? Mencakup semua perkara yang harus diimani dengan iman yang benar. Minimal berkita apa rukun iman ada 6, ya kan? Tuh. Jadi nggak akan merugi siapa? Orang yang pertama mereka itu beriman. Beriman apa? Pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada para malaikatnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Bapak Ibu coba kita lihat. Sudah sejauh mana kita itu ya beriman kepada perkara ini. Ya. Sekarang ini kita hadir. Sekarang kita ini hadir. Ya. Coba kita bayangkan Bu, sejauh mana kita mengimani itu. Ya, 6 perkara ini. Masya Allah. Nanti dalam prakteknya akan kelihatan sekalian. Begitu banyaknya orang-orang yang tidak berada pada kondisi keimanan. Keimanan. Kepada salah satu daripada 6 perkara ini. Makanya dia dalam kondisi husn kerugian. Dan ini yang paling basic disebutkan oleh Allah. Yaitu orang-orang kalau mau beruntung itu nggak rugi, dia harus beriman. Pertama, beriman kepada Allah. Allah. Ibu, siapa itu Allah? Misalnya, Allah itu adalah apa? Adalah sebuah nama. Sebuah nama itu.
Sebuah nama yang tidak boleh ada satupun selainnya yang bernama dengan namanya. Nanti kalau saya punya anak, saya mau kasih namanya Allah. Allah eh, Nur Ihsan. Oh, nggak boleh itu. Nggak boleh. Kenapa? Karena nama ini, Bu, nama yang spesial. Ya, spesial. Tidak boleh ada orang yang bernama dengannya. Nama ini hanya digunakan untuk satu zat saja. Satu zat saja, ya, yang memiliki dua keadaan sekaligus itu. Yang pertama, dia sebagai Rob. Rob, Robbul Alamin. Rob, ya, Robbul Alamin. Ini sekalian. Hanya, apa itu Rob? Ibu kita, apa itu mana Rob? Robbul Alamin. Apa itu mana Rob? Yang simpelnya apa itu kira-kira Rob? Apa saya meliputi itu kata-kata Rob? Penguasa. Sebelumnya, ada sebelum penguasa. Memiliki Men- dan mengatur, Menciptakan. Sebelumnya ada yang paling utama. menciptakan. Iya, Menciptakan, pencipta Ustaz. dulu. Pencipta dulu kan? Ya, Rob bertabu. Dia satu-satunya sebagai Khalik, pencipta semua alam semesta. Mencipta. Ya. Jadi Allah lah satu-satunya Rob, apa? Pencipta alamin. Itu alamin semua selain Allah. Makhluk. Namanya itu alamin. Alam satu, alamin banyak. Apa tuh? Makhluk. Semua selain Allah SWT. Itu namanya alamin. Pencipta, Bu. Pencipta langit dan bumi semua yang kita lihat ini, pencipta pencipta diri kita dan pencipta semua yang kita nikmati. Ya. Termasuk pencipta yang mengadakan semua yang menimpa diri kita, yang baik ataukah yang buruk. Itu baru pencipta. Nah, baru yang kedua. Apa itu, Bu? Yang kedua, pemilik Penguasa. atau Pemilik. penguasa. Allah yang punya Penguasa. kita. Allah yang berkuasa kepada kita karena yang punya. Kalau kalau yang namanya yang punya, Bu, kan terserah yang punya mau ngapain dengan barang yang dia punya. Benar nggak Ibu Edri? Kalau Ibu Edri punya mobil BMW, kan terserah ibu kita. Mau kasih ke saya boleh, ya. Mau pakai sendirian boleh. Gitu kan Ibu Edri? Kan kita yang punya. Iya, iya Ustaz. Berkuasa. Yang lain nggak boleh komentar. Kan punya dia. Demikian pula Allah Ibu. Allah Malik. Ada pemilik kita. Berarti terserah Allah mau berbuat apa kepada kita. Jangan pernah komplain dengan apa yang Allah buat dengan kita. Ah, itu Bu. Kebayang nggak? Sampai hal yang kita rasa ini kok begitu sih? Ya, kok begitu sih? Kayaknya nggak pantas, nggak bagus ini. Ya, itu seharusnya kita nggak komplain, apalagi dengan Allah. Kenapa? Karena Dia yang punya kita. Ah, ditambah lagi dia punya sifat Al-Hakim nanti, Maha bijaksana, selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya itu. Itu di antara mana roh? Allah itu. Baru yang ketiga, apa Bu? Pengatur. Pengatur semua urusan makhluknya itu. Masya Allah. Memberi rezeki, menahan rezeki. Memberikan kesehatan, menahan kesehatan. Memberikan kekayaan, kelapangan harta. Atau sebaliknya kemiskinan. Ya. Ah, itu apa? Itu mana Rob Ibu sekalian. Itulah mana Rob. Jadi beriman kepada Allah sebagai Rob. Ya. Maka dengan kuat bisa lihat itu berada dalam pikiran kita. Ya Allah, Engkau adalah Rabbul Alamin. Ya, Rabbul Alamin.
Allahumma anta Rabbi. Makanya kalau baca apa tuh? Zikir pagi dan petang itu, zikir istighfar. Ya, saya istighfar. Apa Istighfar. doanya itu? Allahumma anta Rabbi. Anta Rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbi. Bu, Rabbi. Apa? Pemilik, penciptaku, pemilikku, pengatur semua urusan-urusanku. Ya. Alhamdulillah. Segala pujian bagi engkau ya Allah. Kenapa kau kenapa engkau dipuji ya Allah? Karena hanya engkau sebagai Rabbil Alamin, Robnya semua makhluk. Masya Allah. Nah, pengatur ibu. Termasuk apa mengatur semua urusan kita ini. Makanya ibu, kalau ini kita paham sekalian, wah, langsung itu hati jadi tenang. Tenang. Kapan itu? Termasuk ketika mendapatkan hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Sakit. Itu kan gak enak. Nggak punya duit. Masalah perang di negerinya. Gak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi ketika dia terjadi, maka Allah lah yang menciptakan dia dan mengatur semua itu agar terjadi dan menimpa diri kita. Nah, itu nggak mungkin salah. Kenapa? Karena Allah yang mengatur dan Allah punya punya nama Al-Hakim yang bijaksana. Coba ibu, ya itu diantaranya sekalian. Sama itu beriman kepada apa lagi kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir. Termasuk yang keenam. Ini di antara kunci kebahagiaan. Beriman kepada takdir Allah. Ya. Khairihi wa syarrihi. Yang baik demikian pula yang buruk. Beriman kepada apa? Apa yang Allah sudah takdirkan. Ketika sudah Allah takdirkan dan dia terjadi itu, ya. Dalam pandangan kita ada yang khairihi, yang baik. Tetapi ada juga yang syar, ada yang buruk. Itu kita imani sekalian. Kita imani. Masya Allah, itu pengaruh sangat luar biasa. Di antara faktor kenapa banyaknya orang-orang yang broken home sampai bunuh diri itu, bahkan sampai negara-negara yang dibilang negara-negara maju, maju tinggi banget, ya banyak ininya, tinggi bunuh dirinya. Kenapa? Karena nggak mampu mensikapi kondisi-kondisi buruk ketika menimpa mereka. Tapi siapa yang beriman kepada Allah sekalian? Terus beriman kepada semua itu Allah yang takdirkan, maka akan memberikan apa bu? Ketenangan dalam hati dia. Dan ini membuat hidup dia begitu berharga di dunia. Ya ini pertama sekalian. Ya ini pertama. Beriman kepada semua yang harus diimani. Dan ini memang kesannya ibu, apa nuansa hati lebih lebih kental, nuansa hati, nuansa keyakinan. Tapi ini nggak cukup ibu. Dia perlu yang kedua. Siapa? Orang-orang yang asornya itu, waktunya itu diisi dengan aktivitas. Tapi itu aktivitasnya bu, apa kata Allah? Yang Solihat. wa amilu dan mereka beramal. Kan bu? Berarti ada amalan itu. Ya. As-solihat. Amalan-amalan yang soleh. Soleh. Masya Allah. Yang baik. Ya, yang baik. Dan ukuran baik itu sekalian, apa yang pasti ketika ditunjukkan dan diperintahkan oleh Allah, demikian pula Rasulnya. Dipuji-puji para pelakunya. Orang yang begini, Masya Allah, dipuji-puji itu. Apalagi Bu, orang yang mengerjakannya itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Maka siapa saya yang beramal soleh sekalian, seperti begitu sekalian, maka hidupnya hidup yang penuh dengan keberuntungan. Hidup yang penuh keberuntungan. Nah, dan beramal soleh itu pangkatnya tadi Bu sekalian. Dan cara apa? Dia itu belajar. Dia belajar. Dia belajar sampai dia mengenal Al-Quran. Sampai dia mengenal sunnah Rasulnya. Oh,
disuruh ini, oh disuruh itu, ya, oh dipuji-puji, lalu disebutkan ini orang terbaik ini kalau begini kegiatannya, maka kemudian apa? Dia mengerjakannya. Sholat, masya Allah, kan? Bagaimana Allah memuji kan orang-orang yang sholat, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang belajar Al-Quran. Khairukum, orang yang terbaik di antara kalian. Oh, langsung itu. Siapa yang terbaik? Man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran. Hidupnya itu diisi dengan belajar Al-Quran. Wa 'allamahu, hidupnya itu diisi dengan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Masya Allah. Lihat tips sekalian. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh bagaimana orang itu yang mengisi waktu-waktunya itu dengan beramal soleh. Beramal soleh. Sekarang ibu kita coba kita lihat ini. Sejauh mana kita mengisi waktu-waktu kita itu dengan amal soleh. Coba dari tadi pagi. Dari tadi pagi kita keluar, kita bangun tidur. Sampai sekarang kira-kira apa yang kita kerjakan dari waktu kita tadi. Amal soleh. Lalu kira-kira ini yang saya bu, levelnya level berapa ini amal soleh? Amal soleh level 1, level 2, level 3, atau level 10? Atau level 10. Masya Allah. Ya. Ini tadi pagi bu, saya ini keluar pagi-pagi sekali tadi pagi ke puncak. Karena ada undangan guru saya. Ya ini orang Saudi gurunya. Syekh. Tapi bangun pesantren, Masya Allah. Bangun pesantren di Bogor. Tadi peresmian. Peresmian bangunannya. Masya Allah, sudah terbentuk itu. Ya, ingin buat pesantren, buat sekolah yang cukup bagus. Direncanakan itu. Nah, saya kenal beliau. Ya, Pak. Dari pertama kali saya masuk kuliah di Madinah. Terus berbuat kebaikan tak pernah berhenti. Ya, nah, sampai sekarang ini. Ya, sudah pensiun, Bu. Sudah pensiun, Bu. Sudah pensiun, udah kerja. Jadi pegawai di bandara apa di bandara apa Arab Saudi. Pensiun, Bu, pergi ke Indonesia. Buat apa? Buat beramal soleh. Nah, ini termasuk amal soleh yang terakhir ini. Yang saya dikara mau pesantren. Dan nggak tanggung-tanggung, dia berpikir bagaimana yang terbaik menyiapkan pesantrennya, cari dananya, bahkan menyiapkan acaranya segala macam. Ini contoh orang-orang Bu yang selalu apa, mengisi waktu-waktunya dan berpikir bagaimana bisa semakin banyak amal soleh yang bisa dikerjakan. Karena amal soleh ini nanti yang akan menentukan apa yang dapatkan nanti di akhir kelak. Makanya ibu coba lihat waktu-waktu kita ini, bagaimana kita mengisinya. Apatah nanti ketika Allah izinkan masuk bulan Ramadan. Ini harus lebih memperhatikan waktu kita bulan Ramadan. Karena dia adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang seharusnya membuat kita benar-benar memaksimalkan ini waktu agar kita bisa mendapatkan keberkahan yang sangat banyak dari bulan Ramadan. Wah, Masya Allah, Bu. Bayangkan kalau hidupnya luar biasa kayak begini, ya, penuh dengan kebaikan, Masya Allah. Membantu orang lain, yang jadi dokter, membantu orang lain ilmu kedokterannya, yang ahli hukum, membantu orang dengan apa? Dengan ilmu hukumnya, ya, yang punya ilmu pertanian, membantu orang ilmu pertaniannya, Masya Allah. Itu sekalian. Semua itu bagian daripada wa amilu solihat, beramal soleh, ya. Tapi nggak cukup sekalian, nggak cukup. Ternyata ada lagi yang berikutnya, ya. Ya, dia sudah sholat, ya, dia sudah puasa, ya, dia sudah belajar Al-Quran tuh. Itu nggak cukup sekalian, ya. Nggak cukup itu. Sampai dia punya aktivitas yang ketiga. Apa itu? Watawasau, ya. Mereka saling berwasiat, saling mengingatkan, saling berpesan bil haqqi untuk menetapi kebenaran. Ya. Nah, kalau bahasa gampang Ibu, itulah dakwah.
Kalau bahasa gampangnya apa? Dakwah. Jadi mengajak orang lain, ingatkan orang lain. Ya, ayo Ibu Nasra, daftar belajar Al-Quran. Ada program kait, ada program terjemah Quran, ada program tahsin, ada program menghafal, ada kajian A, kajian B. Ya, Masya Allah, saya udah ikut, manfaatnya bagus. Ngomong Ibu, ngomong. Ya, bicara. Ya, tidak sekedar cukup dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan ngaji kita. Tapi bagaimana waktu-waktu kita itu diantaranya apa, disiapa dengan apa, dengan ini? Dengan mengajak orang kepada kebaikan. Masya Allah. Ini pun masuk ini kata yang ketiga nih. Watawasau bil haqqi. Saling mengingatkan orang untuk menetapi kebenaran. Masya Allah. Dari pagi ini saya keluar, Pak. Pagi ini ada guru saya datang dari Jogja. Ya. Saya punya guru tiap hari, bayangkan tiap hari Selasa dia datang ke Jakarta. Ya. Berkaca pakai kereta. Senin malam tiba pagi, ya. Terus saya ngajar. Ya. Saya ngajar sore. Cuma tadi sama-sama ikut aja peresmian, nanti dia ngajarnya siang. Ngajar kami itu sore. Ya. Tapi pas selesai acara kita pulang, di mobil dia masih ngajar. Masya Allah. Pas sesi pengajian. Masya Allah. Bayangkan. Ya. Kenapa? Karena itulah cara dia. Ya. Menghargai waktu-waktu yang Allah berikan kepadanya. Nah, kira-kira apa Bu Selian? Apa yang kita kerjakan agar kita bisa dianggap mempraktikkan ayat ini? Mempraktikkan ayat ini. Dan kadang-kadang misalnya itu nggak mesti ya dengan ajakan secara lisan langsung. Tapi ajakan kebaikan dengan apa yang Allah siapkan. Pesan-pesan yang di WhatsApp, di Facebook, di YouTube kan. Ada program kebaikan. Kirim-kirim flyernya, kirim-kirim apa informasinya. Oh, itu luar biasa. Ustaz. Itu luar biasa. Betapa banyak orang-orang ya yang akhirnya mendapatkan kebaikan. Kenapa? Hanya gara-gara ada yang mengirimkan WA kepadanya. Ya, akhirnya apa? Dia belajar Al-Quran. Bapak dari mana dapat infonya nih? Ya, Bu, ya biasa Pak di grup WA itu ada dapat beritanya, ada belajar mengaji, ada belajar menghafal Al-Quran, saya ikut. Ya, ampun, Masya Allah manfaatnya besar. Bayangkan semua. Dia itu nggak kenal siapa itu di grupnya, karena grupnya grup banyak orang. Ya, ya. Itu yang dia lihat, ya udah, kayaknya dia Allah kasih apa kasih hidayah, ikut. Bayangkan semua. Ya. Ini mau tunjukkan apa tidak rugi itu orang-orang yang luangkan waktunya untuk share-share, untuk meneruskan pesan-pesan kebaikan. Nah, kira-kira misalnya apa? Apa yang kita lakukan ya untuk mengajak orang kepada kebaikan? Masya Allah. Nah, ini kita di sekejap sekalian, terus kita latihan. Bagaimana buat program-program untuk bisa bantu orang kepada kebaikan. Ya. Sampai yang sangat ringan, menyiapkan flyer-flyernya, menyiapkan visi-visinya, menyiapkan YouTube-YouTube-nya. Buat apa? Buat mereka yang belum bisa mengajar, belum bisa melatih, cukup menyebarkan berita. Semoga ada orang yang baca, ada orang yang lihat, kemudian gagal itu mereka mau bergabung juga. Ya. Maka Nabi pun motivasi, ayo ajarkan kepada kebaikan. Yang mengatakan apa Bu? Adalu ala khairin kafaili. Adal, adal, orang yang memberikan dalil, petunjuk ala khairin kepada sebuah kebaikan, kafaili, seperti orang yang mengerjakannya. Masya Allah. Yang ngajak orang sholat, ya, dia sholat, dapatkan kita pahalanya. Ya. Ngajak orang belajar, dia belajar, dapatkan pahalanya. Bayangkan kalau semakin banyak gitu yang diajak karena wasilah kita, Masya Allah. Bu. Ini mau ingatkan semua kita, Bu. Ayo,
Ya, ada waktu yang kita khususkan memang misalnya buat apa? Buat mengajak orang kepada kebaikan. Hmm. Apatah lagi nih Bu Ibu Idria, Pak Adip mau masuk bulan Ramadan. Wah, Masya Allah. Ya. Kesempatan kita beramal soleh, baca Quran, menghafal Quran, perbanyak sesuatu begitu besar. Termasuk kesempatan untuk mengajak orang kepada kebaikan. Kepada kebaikan. Apa saja. Termasuk kebaikan, memperkuat interaksi dengan Al-Quran. Begitu sekalian, menggunakan. Ya, saya dulu pribadi tuh karena saya siapkan waktu tuh. Buat apa? Buat share-share informasi pada hari-hari Ramadan itu. Kenapa? Karena itu di antara ikhtiar kita. Semoga dengannya ya, Allah memberikan hidayah kepada banyak orang untuk mau kerjaan kebaikan. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, apa tuh Bu? Biar nggak merugi, sudah beriman, ya, sudah beramal dengan berbagai macam bentuknya, sudah mengajak orang kepada kebaikan. Ternyata hal yang keempat, watawasau. Mereka pun saling berwasiat, saling berpesan, saling mengingatkan. Bisobri untuk menetapi kesabaran. Kenapa Ibu? Kenapa sebutkan masalah kesabaran ini? Saling ingatkan, om sabar, 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 sabar. Karena banyak orang Ibu ya, sudah beriman tapi tak sabar dalam keimanan. Sudah beramal soleh tapi tak sabar dalam beramal soleh. Sudah berdakwah tapi tak sabar dalam berdakwah. Makanya ya ya muncul ini bagian keempat dari sifat orang-orang yang tidak akan merugi. Kapan itu ketika dia mengingatkan orang lain itu bersabar. Bersabar dalam semua keadaan. Ya. Bersabar untuk yang pertama dalam keimanan. Ya. Jangan murtad, jangan loyo, jangan lemah. Bersabar dalam amilus solihah, dalam beramal soleh. Ini termasuk bersabar belajar ini kan bukan perkara yang mudah nih. Sabar belajar, kan? Sabar menghafal, sabar belajar tahsin, sabar belajar baca Quran, sabar belajar paham Al-Quran. Banyak orang-orang nggak sabar ya, untuk belajar. Aduh, udah capek. Ya, udah capek. Ya. Kenapa? Sudah tua. Kalau sudah tua kenapa? Berhenti. Maka seharusnya, alhamdulillah masih ada umur. Karena masih ada umur, belajar. Kapan orang nggak belajar, Bu? Ketika satu dari dua keadaan nggak belajar itu, Bu. Ketika dia sudah nggak sadar lagi. Ketika dia sudah nggak masih hidup tapi nggak sadar. Kapan? Ketika lagi tidur. Kapan? Ketika akalnya hilang karena gila. Nggak belajar itu. Atau kenapa? Karena benar mati. Selama masih ada kehidupan dan masih ada akal yang berpikir, maka masih ada kesempatan untuk belajar. Maka kita ingatkan, semua kita ingatkan, berapapun umur Allah berikan, terus semangat belajar. Semangat belajar. Karena dia adalah apa? Bagian daripada amilus solihat, amal soleh. Amal soleh. Baru yang ketiga sekalian, saling mengingatkan untuk bersabar dalam mengajak orang kepada kebaikan. Masya Allah. Ya. Sabarkan guru-guru, semangat mengajar. Sabarkan pengurus masjid yang berkhidmat, apa agar semangat, agar bisa berkhidmat dan seterusnya. Ya, maka semoga ya dengan empat perkara ini ketika seorang itu isi hari-harinya dengan ini semuanya, insya Allah dia akan berada lafi husrin dalam kerugian. Dan sebaliknya, dia akan berada dalam kehidupan yang penuh dengan keberuntungan. Dan semua berpangkal dari mana, Bu? Dari Al-Quran. Itulah alasan, Bu, kenapa di awal Al-Quran disebutkan kan? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil mutakin. Kitab Al-Quran itu nggak ada keraguan di dalam sebagai hidayah. Hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, karena dia belajar, dia faham, dia amalkan, orang bertakwa.
Cirinya 6. Ya, beriman pada yang gaib 2, 3, 4, 5, 6. Ayat yang kelima kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas hidayah Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu sungguh al-muflihun. Orang-orang yang beruntung. Bukan al-khosirun. Orang-orang yang merugi. Lafi khusrin. Yang benar-benar berada dalam kerugian. Maka misalnya kita berharap dan memohon kepada Allah ikhtiar kita ini. Di antara di sekejap ini sekalian, benar-benar ya bisa membantu kita untuk terus berada pada kondisi-kondisi kebaikan. Semoga dengannya ya Allah izinkan kalau Allah panggil kita, maka Allah panggil kita dalam kondisi yang terbaik. Dan pada akhirnya semua dengannya Allah izinkan untuk bisa dikumpulkan barang dengan semua orang-orang yang kita cintai karena Allah di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, kumpul dan semuanya Bapak Ibu dikait di sekejap ya di apa di mana mereka bersama-sama lalu kumpul kembali di surga yang penuh kenikmatan. Masya Allah sekalian, mau jam 10 ini. Ya, jam 10. Ini hari kerja, Bu ya. Bukan hari libur, hari kerja ini. Ibu dokter Nasra dari pagi udah pergi kerja. Ya, ibu dosen kan. Tapi Masya Allah, ya saya malam masih 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 beraktivitas dalam kebaikan. Semoga Allah jadikan semua dan timbangan kebaikan kita insya Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Demikian Ibu sekalian, matikan hari ini ya semoga bisa diambil manfaatnya insya Allah Ta'ala. Barakallahu semuanya. Demikian Pak Edi. Terima Jelas? kasih, Ustaz. Terima Ustadz, mau kasih. tanya boleh Ustadz? Mau Ya, tanya silakan. sedikit. Ada hal yang mau ditanyakan di Eh, Masalah ini aja, nanti bulan puasa, ini jadwalnya gimana Ustadz? Oh iya, kalau belum puasa Bu kita nggak ada program kait. Oh iya. Ganti Bu dengan program itu Bu, program Ramadan Series. Oh, Nah, jadi dia semua digabung di program Ramadan Series. Itu nanti terus sampai dengan memasuki 10 hari bulan Ramadan baru berhenti. Gitu, baru berhenti. Jadi kita masih punya lagi 3 ya. 3 jadi acara lagi Bu. Nah, ini saya nanti akan mengisi Bu, hari-hari ini akan mengisi tentang apa? Tentang eh, bagaimana semakin dekat dengan apa Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Hari Ahad nanti jam 9. Insyaallah. oh ya insya Allah. Memudahkan ya. Bisa belajar. Jadi kalau untuk program kait malam hati kita mungkin akan libur ini terakhir nih Ya. ya. Terakhir. Jadi kita Nanti gabung mulai lagi pas setelah Syawal, ya, setelah biasanya sih 2 pekan setelah oh ya. Syawal baru kita mulai lagi. Insyaallah. Ya Bu, ini Bagus mendoakan Pak. kebaikan biar Allah mudahkan semuanya untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan semoga Allah mudahkan untuk bisa beraktivitas yang terbaik pada bulan tersebut dan semoga Allah terima sebagai sebuah timbangan kebaikan insya Allah Ta'ala. Ustaz, Ya, tanya sedikit Ustaz. silakan Pak Adi. Ah, mengenai kodok, kodar atau takdir, artinya takdir kan yang telah terjadi pada hambanya, baik itu yang 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 takdir atau dikodar baik atau buruk, tentunya dengan kodar baik atau buruk itu harus kita imani, gitu, dengan senang hati lahir batin. Nah, sejauh mana eh, apa itu sehingga timbulnya kodar baik dan kodar buruk itu apakah eh, ada semacam kesalahan manusia sehingga Allah memberikan takdir baik, takdir buruk itu Ustaz, karena kesalahan kita di dalam melangkah, di dalam bertindak, mungkin apa yang kita lakukan itu tidak sesuai hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, sunah-sunah Rasul gitu. Pertama gini Pak, pertama adalah ya harus menjadi keyakinan kita bahwasanya apa saja yang terjadi di alam semesta ini termasuk apa yang menimpa kita itu dia nggak terjadi kebetulan. Tapi dia terjadi dengan kehendak Allah. Dan Allah pula yang mengadakannya. Itu Bu, ya. Pertama Allah yang menciptakannya, Allah menginginkannya, ya.
Eh, itu bagian apa tauhid Allah itu. Nggak ada tiba-tiba. Ya. Tapi gini Pak, tapi ketika sesuatu terjadi, ya, baik ataukah itu buruk, ya, itu kadang-kadang punya apa? Punya sebab. Apa itu? Sebab perbuatan manusia. Perbuatan manusia. Kenapa dia berada pada sebuah kebaikan? Karena sebab manusia yang mengajak dia kepada kebaikan. Kenapa dia terjadi kepada keburukan? Karena perbuatan yang salah yang dikerjakan atau orang yang dikerjakan. Bisa begitu. Makanya Bu, apa disebutkan? Zoharul fasadu fil barri wal bahri. Zoharo telah nampak, telah zohir. Al fasadu kerusakan. Fil bahri wal bahr. Ya. Di laut dan di bumi itu. Bima kasabat. Ayo jelaskan. Disebabkan apa yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Berarti emang iya, ya. Ya. Ketika ada sesuatu yang buruk terjadi pada diri kita sekalian, itu menjadi bahan evaluasi. Jangan-jangan saya mendapatkan sakit ini karena ada sesuatu keburukan yang saya kerjakan. Ya, mungkin saya berbuat keburukan begini, akhirnya saya kena peringatan dari Allah. Ya Bu, itu yang semestinya kita hadirkan sekalian. Ya, itu adalah ujian dari Allah, itu jelas. Jelas, semua ujian dari Allah. Tapi ketika dia menimpa seorang sekalian, maka dia perlu muhasabah. Bisa jadi sebuah kelalaian yang terjadi dalam diri dia. Makanya apa? Allah berikan dia ujian agar dia semakin dekat dengan Allah SWT. Itu sangat kecil sekalian. Mungkin gara-gara apa? Gara-gara hal yang buruk yang diperbuat kepada kedua orang tuanya. Hal buruk yang diperbuat kepada orang lain yang menzolimi diri dia. Kalau orang yang berdoa keburukan kepada dia bisa terjadi itu. Bisa terjadi. Dan kita akan baca tuh, kita baca di Al-Quran apa? Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu. Orang-orang Bani Israel itu duribat ditimpakan azillatu kehinaan wal maskanatu kemiskinan wa ba'u bi ghadabin min Allah dan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Kenapa? Disebabkan mereka itu kafir kepada Allah. Ya. Wa yaqtuluna nabiyina dan mereka membunuh nabi-nabi Allah. Lalu asau bermaksiat, apalagi ya tadun dan melampaui batas. Itu banyak banget. Apa? Allah bilang bima disebabkan perbuatan itu semuanya. Berarti ada andil manusia di situ. Ya. Nah, ini Bu jadi peringatan ya. Peringatan apa kita muhasabah Pak Adib, apa kita kerjakan. Nah, dengan cara begitu berharap apa? Allah bisa memperbaiki masalah-masalah yang menimpa diri kita. Menimpa diri kita. Tapi ada hal yang nggak boleh Bu, apa? Main tunjuk. Ini gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Ya, betul, sebenarnya begitu. Misalnya di tol nih, Pak, di tol. Bawa kendaraan, ada yang nabrak kita dari belakang. Nah, kira-kira apa bilang kita sekalian? Astagfirullah, ya. Berarti teguran ada masalah ini. Ya. Pertama, ingat ini semua Allah yang takdirkan. Terus turun dari mobil. Apa, Pak? Terus apa? Ketemu sama yang nabrak. Ketemu kan? Menabrak. Terus marah-marah, maki-maki. Oh enggak. Kesalahan. Ya. Betul. Kalau ada yang nabrak, itu perlu diingatkan, tapi dengan cara yang baik. Tapi kenapa nabrak? Bisa ya ada masalah kita. Maka apa Allah buat, Allah kondisikan, ada yang nabrak kita itu. Ya begitu. Ya. Apalagi Bu, kesempatan ketika dapat ujian, bagaimana praktik sabar. Praktik sabar. Nah ini. Ini ada kondisi yang apa? Mau dilihat, bisa nggak kita bersabar? Atau sebaliknya, ketika muncul masalah, Pak, lisan tak terjaga, muncullah maki-makian, hinaan-hinaan, suara yang keras, dan seterusnya. Yang paling parah Pak, sudah mulai main tangan. Main tangan. Ya.
menerima orang lain. Menjadi peringatan untuk kita semuanya. Mungkin begitu ya Pak Dev ya. Ya, Ustaz. Cukup mungkin Bu ya. Alhamdulillah, jazakallah khairan Cukup Ustaz. untuk malam hari ini sekalian. Terima kasih banyak sekalian Bapak Ibu atas waktu-waktunya. Semoga Allah mudahkan semuanya beramal soleh pada bulan Ramadan ya. Insya Allah Ta'ala. Oke Bu Terima Diki, kasih Pak Ustadz. Ibu Tritawan dan semuanya ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.